Halo Primanizer, kita bahas PAS IPA di nomor 23 ya. Oke, kita baca dulu soalnya pelan-pelan. Perhatikan gambar tahap perkembangan bakteri berikut. Oke, teman-teman perhatikan ya, di sini ada kromosom bakteri yang awalnya ada 2 bakteri. Kemudian kalau teman-teman perhatikan yang biru diberi nama plasmid F+. Kemudian kalau dia bergabung ditransfer ke bakteri yang ada di bawahnya. Nah, ke kromosom bakteri yang hijau, birunya berpindah, ditransferkan, kemudian akan menjadi 1. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai tahap 4, atau biasanya disebut dengan fase 1 sampai fase ke-4. Nah, proses perkembangbiakan bakteri yang ditunjukkan pada gambar di atas dilakukan dengan cara A. Membelah diri, B. Fragmentasi, C. Budding, D. Konjugasi. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, dengan cara membelah diri. Membelah diri itu teman-teman umumnya yang dijadikan contoh untuk proses perkembangbiakan dengan membelah diri itu adalah amuba. Oke, satu amuba kemudian akan mengalami proses ya, nah, akan mengalami proses pembelahan. Jadi satu individu akan berubah menjadi 2 amuba kecil-kecil yang menjadi anaknya. Nah, kalau membelah diri berarti asalnya jadi 1, dia membelah jadi 2. Berarti kalau 2 nanti teman-teman dia akan berubah lagi, ya, akan membelah lagi menjadi bagian lebih kecil lagi, berarti bisa menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian yang B. Yang B istilah fragmentasi. Ya. Fragmentasi itu istilah kasarnya seperti dipotong. Nah, apa bedanya fragmentasi dengan membelah diri? Oke. Biasanya yang dijadikan contoh untuk fragmentasi itu adalah cacing pita. Ya, kita gambarkan dulu. Nah, ilustrasinya. Nah, di sini ada organisme yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi atau dipotong. Mereka akan memotong ya tubuhnya sendiri secara otomatis ya karena mereka punya sistem fragmen di dalam tubuhnya menjadi beberapa fragmen. Jadi satu bagian atau satu organisme bisa jadi membelah jadi beberapa fragmen kecil. Nah, fragmen inilah yang nanti akan menjadi individu baru. Nah, individu baru. Oke. Kemudian yang C itu dengan cara budding. Budding itu biasanya kita sebut dengan cara bertunas. Makhluk hidup yang biasanya berkembang biak dengan cara bertunas itu biasanya adalah hidra. Jadi ada satu makhluk hidup, kemudian di sini ada tunasnya. Nah, ada tunas. Nah, tunas inilah yang kemudian nanti akan lepas menjadi individu baru. Hampir sama dengan membelah diri. Bedanya kalau membelah diri itu dia akan membelah tubuhnya itu melalui porosnya. Boleh poros secara vertikal, secara horizontal, miring ke kiri, miring ke kanan, yang jelas dia akan memotong utuh. Tapi kalau tunas hanya sebagian kecil saja bertunas, kemudian akan lepas menjadi individu baru. Oke, sedangkan yang D ini itu adalah dengan cara konjugasi. Ya. Kalau konjugasi yang digambarkan seperti gambar yang di sini, itu biasanya konjugasi yang dibarengi dengan proses transposisi. Apa maksudnya? Konjugasi itu konjugat. Mereka akan bertemu dengan pasangannya. Konjugat itu adalah jodoh pasangannya. Contoh ini ya, sel F positif bertemu dengan sel F negatif. Itu namanya jodohnya. Positif akan bertemu dengan negatif. Ini kalau biasanya disebut bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Mereka akan mempunyai DNA yang antagonis atau saling berkebalikan. Jadi walaupun bakteri tetap tidak bisa kawin cewek dengan cewek atau cowok dengan cowok. Cuma kalau untuk istilah bakteri tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, cowok atau cewek, wanita atau pria, itu namanya membedakan gender. Tapi gendernya bakteri kita sebut dengan gram positif atau F+, gram negatif atau F-.
min. Nah, konjugasi tadi Bu Diana bilang adalah jodoh, konjugat. Kemudian transposisi itu adalah perpindahan posisi. Apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan adalah protein. Apa itu? DNA. Jadi yang biru-biru ini yang di dalamnya ada DNA akan dipindahkan ke jodohnya. Kemudian mereka akan setelah mereka bertemu menghasilkan replikasi yang biru sesama biru ini. Nah, setelah mereka pisah, mereka akan menjadi individu baru dan berkembang biak menjadi beberapa bakteri anak atau bakteri hasil keturunan dari perkawinan bakteri gram positif dan gram negatif. Berarti untuk nomor 23 ini jawaban yang paling tepat adalah konjugasi. Bagaimana teman-teman? Sudah paham untuk soal ini?